Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini seluruh quirk One for All akhirnya sudah diketahui, mulai dari quirk One for All itu sendiri sampai dengan quirk float. Namun, apakah dari banyaknya quirk ini lantas bakal menciptakan quirk baru yang lebih superior? Lalu bagaimana teori dan caranya? Maka dari itu di konten kali ini akan kita bahas teori kemunculan quirk baru Deku yang bisa jadi berasal dari gabungan atau fusion seluruh quirk One for All. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dasar teori. Pertama-tama kita perlu bahas dulu dasar teorinya sebelum kita masuk ke segmen teori. Nah, pertama kita harus tahu dulu konsep One for All itu apa sebenarnya. Quirk One for All adalah quirk yang tercipta dari gabungan dua quirk, yakni power stockpiling yang diberikan oleh All for One dan quirk pewarisan milik Shigaraki Yoichi, si pewaris pertama. Dengan adanya dua quirk berbeda ini, akhirnya bergabung menjadi satu quirk kuat yang bisa menghancurkan segalanya, yang pada akhirnya disebut sebagai One for All atau quirk satu untuk semua, di mana quirk ini dapat dibagi, diwariskan, dan ditimbun kekuatannya. Perlu diketahui kalau quirk One for All ini sama konsepnya dengan quirk All for One, sebab Shigaraki Yoichi dan All for One adalah saudara kandung. Maka dari itu mereka berdua memiliki quirk yang identik satu sama lain. Akan tetapi perbedaannya terletak pada kegunaannya. Jika All for One bisa mengambil dan menampung banyak quirk, maka One for All bisa memberikan dan menampung quirk dalam satu tubuh. Artinya One for All gak bisa mencuri atau mengambil quirk secara paksa di sini, yang menjadikan One for All hanya bisa mentransfer quirk ke orang lain, dan orang yang sudah ditransfer One for All nanti quirknya bakal tercampur, dan begitu pun seterusnya. Jadinya untuk mendapatkan quirk baru, quirk One for All hanya bisa mengandalkan quirk bawaan dari si pewaris baru, dengan catatan si pewaris juga punya quirk dasar gitu. Oke, kembali ke teori dasar. Jadi dari penjelasan mengenai apa itu One for All dan persamaan konsepnya dengan All for One, maka akan terciptalah teori bahwa One for All bisa menciptakan quirk baru untuk Deku, si pewaris terakhirnya. Wow, bagaimana caranya? Di segmen selanjutnya akan dijelaskan. Fusion Quirk. Teori fusion quirk sebenarnya adalah teori yang cukup basi dibahas di kalangan fans My Hero Academia, di mana teori ini berbicara tentang potensi fusion seluruh quirk yang ada dalam inti One for All. Oke, sekarang kita bahas. Jadi, teori fusion quirk One for All berasumsi bahwa nantinya Deku bakal memiliki quirk sejati yang diciptakan dari gabungan seluruh quirk One for All, mulai dari quirk Gear Shift, Fajin, Danger Sense, Black Whip, Smoke Screen, dan quirk Float. Teori ini dibangun dengan melihat konsep quirk All for One, yang mana quirk All for One dapat menggabungkan puluhan quirk sekaligus untuk menciptakan quirk baru yang lebih kuat, sehingga dengan begitu All for One tak terkalahkan. Begitu juga dengan One for All. Quirk One for All diasumsikan bisa melakukan hal yang sama dengan All for One, yakni dengan cara menggabungkan seluruh quirk milik pewaris untuk menciptakan quirk baru yang lebih overpower. Lantas, quirk apakah nanti yang akan tercipta akibat hasil dari fusion quirk? Tentunya kita belum tahu pasti ya, tapi yang jelas dengan adanya fusion quirk ini akan membuat satu quirk baru yang khusus untuk Deku gunakan, sehingga quirk hasil fusion ini bakal menjadi quirk murni milik Deku. Tapi pasti akan timbul pertanyaan di belakang, kok bisa jadi gitu? Bukannya Deku itu quirkless ya awalnya? Ya memang justru karena Deku quirkless lah, maka Deku dianggap layak dan mungkin bisa menjadi wadah dari quirk baru yang berasal dari fusion quirk One for All. Hal ini dapat dilihat pada All Might, yang mana All Might juga pada awalnya adalah quirkless, sehingga ketika All Might diberikan One for All, quirk One for All secara otomatis menyesuaikan dengan tubuh quirkless All Might dan menjadi quirk murni bagi All Might, serta membuat All Might dapat mengakses 100% One for All tanpa ada cacat. Tidak seperti Deku yang bahkan ketika sudah setahun memakai One for All, Deku masih terbatas pada 45% One for All. Jadi kesimpulannya, seluruh quirk One for All akan fusion dan menciptakan satu quirk baru yang hanya bisa Deku gunakan. Mungkin nanti akan memanfaatkan kecepatan dari Gear Shift, kemudian energi kinetiknya berasal dari Fajin, kekuatan mendeteksi bahayanya dari Danger Sense, lalu kekuatan mengelabui dari Smoke Screen, kemudian Black Whip menjadi alat seberguna, dan Float yang akan membuat tubuh Deku bisa terbang. Dan dari semua quirk itu akan menyatu menjadi satu quirk baru, yang ya saya dan kalian tentu belum tahu pasti bakal jadi seperti apa bentukannya. Tapi yang jelas ini sangat-sangat overpower. Maybe kalian bisa mengonstruksinya sendiri dalam pikiran kalian tentang bagaimana bentuk quirk baru jika saja teori fusion quirk One for All benar-benar direalisasikan. Tujuan dari fusion quirk. Jika tadi kita sudah bahas teorinya, sekarang kita masuk ke apa tujuan dari fusion quirk One for All sebenarnya. Jadi menurut saya, quirk One for All saat ini sebenarnya belum bisa sebanding dengan quirk All for One milik Shigaraki. Ini yang perlu disadari teman-teman. Soalnya jika saja Shigaraki tak dimatikan secara paksa quirknya oleh Monoma dengan memakai quirk Erasure, mungkin pihak hero sekarang sudah kalah gitu. Dan Jepang pun sudah lama hancur, sebab yang dilawan Deku ini sudah bukan level manusia biasa lagi. Jadinya Deku dengan seluruh quirknya saat ini
Sebenarnya ya masih belum cukup untuk menghadapi Shigaraki cuy. Ditambah lagi dengan seluruh quirk yang Deku miliki saat ini, masing-masing memiliki kelemahannya sendiri. Misalnya Gear Shift yang hanya bisa dipakai 5 menit lah, Danger Sense yang lemah terhadap cinta, dan Black Whip yang lemah sama emosi. So maka dari itu, Fusion Quirk memang diperlukan. Dengan Fusion Quirk bisa jadi bakal menutupi kelemahan dari seluruh quirk One for All. Sekaligus bakal menggabungkan seluruh quirk yang ada untuk menciptakan quirk baru yang bisa mengcounter quirk All for One milik Shigaraki. Ya sederhananya, untuk melawan iblis dibutuhkan kekuatan selevel dewa ya kan? Masa iya kekuatan quirk One for All yang cuma seuprit bisa menandingi kekuatan Shigaraki All for One yang jumlahnya ribuan quirk? So maka dari itu, Fusion Quirk memang harus dilakukan. Well, mungkin itu saja teori kita pada konten kali ini. Sekali lagi, teori ini sebaiknya jangan kalian telan mentah-mentah, karena pada dasarnya teori ini saya buat untuk memancing kalian berimajinasi tentang seperti apakah jika seluruh quirk One for All digabungkan. Oh iya, bagi kalian yang penasaran soal seluruh quirk One for All, saya sudah buat kontennya. Silahkan singgah jika berkenan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.